Termasuk saya sendiri menikmati. Sebelum ada jalan tol, perjalanan dari Jakarta menuju ke rumah saya di Palembang memakan waktu lebih kurang 15 jam. Sekarang saya bisa menikmati dengan 7-8 jam saja. Pada tahun 2011, pemerintah melalui Perpres nomor 32 tahun 2011 meluncurkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Maka dirancanglah sejumlah proyek-proyek strategis. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol Trans Sumatera, termasuk kawasan strategisnya, yaitu kawasan strategis Selat Sunda dan kawasan ekonomi khusus. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari-hari ini kita telah menikmati sebagian jalan tol Trans Sumatera tersebut. Tadi disebutkan sudah 500 km lebih dari 2.800 km yang direncanakan. Termasuk saya sendiri menikmati, Pak Aloysius. Sebagai putra daerah Sumsel, kalau dahulu sebelum ada jalan tol, perjalanan dari Jakarta menuju ke rumah saya di Palembang memakan waktu lebih kurang 15 jam. Dengan catatan mungkin dua kali stop untuk menghilangkan stres melewati likuk-likuk jalan yang agak neru, agak sempit. Sekarang saya bisa menikmati dengan 7-8 jam saja, tergantung penyeberangan. Kalau penyeberangannya 1 jam, 7,5 jam saya tiba. Kalau penyeberangan memakan waktu 1,5 atau 2 jam, mungkin 8 jam, 9 jam saya baru tiba di rumah. Bayangkan, bila seluruh jalan tol telah tersambung, dari Lampung sampai ke Banda Aceh, saya perkirakan, maka kita dapat menghemat waktu 55-60 jam. Terima kasih Utama Karya atas kerja kerasnya telah menghadirkan jalan tol di Sumatera yang tentu saya kalau bisa mewakili masyarakat Sumatera, mereka sungguh sangat happy kehadiran jalan tersebut. Nah, Sumatera ini kita akan melihat jika jalan tol dan feeder-feedernya terbangun, apa saja yang akan bangkit dari Pulau Sumatera ini. Kita melihat kegiatan ekonomi utama di Sumatera, mulai dari oil and gas, kelapa sawit, karet, batu bara, perkapalan, besi baja, wisata, semua akan bangkit dengan adanya jalan-jalan tol dan feeder-feeder menuju kepada kawasan perhatian investasi. Sekarang, mari kita lihat apa pengaruh adanya jalan tol terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Di samping tentu aktivitas bepergian semakin lancar, tentu secara teoritis keberadaan jalan tol diperkirakan akan meningkatkan kegiatan ekonomi di Sumatera. Nah, bagian akhir, walaupun kita menghadapi kendala pandemi COVID-19 yang berakibat pada tersedotnya dana untuk mengatasi pandemi, namun saya ingin mendukung penuh Utama Karya untuk mencari alternatif pembiayaan agar jalan ini dapat dituntaskan sebelum 2024. Misalkan pembiayaan non-APBN, non-utang dengan mengundang mitra strategis. Sovereign Wealth Fund juga bisa dilibatkan, yang sekarang nanti akan memberikan paparan kita dengarkan. Bila perlu, bisa saja Utama Karya menjual jalan tol tersebut. Kemarin saya membaca, memang ada rencana untuk menjual. Tidak apa-apa, Pak. Kalau ada kritik, hadapi saja. Karena kita bukan memilikinya, yang kita penting. Tapi Utama Karya membangun untuk bangsa ini. Kepemilikan bisa siapapun pengusaha nasional kita, ataupun bermitra dengan siapapun. Yang penting rakyat menikmati, negara diuntungkan, dan Utama Karya bekerja untuk bangsa dan negara ini. Sekian, Pak, kami dukung terus untuk bekerja. Saya menyadari bahwa banyak kesulitan yang dihadapi, banyak problem yang dihadapi, tapi bila bekerja serius, profesional, dan ikhlas, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan kemudahan untuk mengatasi semua persoalan yang kita hadapi. Terima kasih.
Hutama Karya Persero mencatat lebih dari 1 juta kendaraan melintasi Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Direktur Operasi 3 Hutama Karya, Kuncoro, mengatakan volume lalu lintas VLL pada Rabu 22 Desember 2021 hingga Kamis 30 Desember 2021 yakni sebanyak 1.055.132 kendaraan melintas di JTTS. Adapun angka tersebut merupakan akumulasi dari total VLL keseluruhan ruas JTTS yang dikelola perusahaan. Puncak arus kendaraan yang masuk ke JTTS di gerbang tol Bakauheni Selatan terjadi sebelum perayaan Natal dan arus balik ke Pulau Jawa melewati gerbang tol yang sama pada hari Minggu kemarin 2 Januari 2022 dengan jumlah kendaraan sebanyak 6.488 kendaraan. Selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 ini, trafik kendaraan tertinggi pada arah JTTS terjadi pada Rabu 22 Desember 2021 dengan volume di gerbang tol GT Bakauheni Selatan yang merupakan pintu awal masuk JTTS mencapai 7.328 kendaraan. Sedangkan untuk trafik arus balik dengan lonjakan tertinggi terjadi pada Minggu 2 Januari 2022. Dilansir dari kompas.com Rabu 11 Mei 2022, sebanyak 2,6 juta kendaraan tercatat manfaatkan ruas jalan tol Trans Sumatera JTTS yang dikelola oleh PT Hutama Karya Persero selama mudik lebaran tahun ini atau pada 25 April sampai 9 Mei 2022. Beberapa ruas tol yang turut berpartisipasi dalam mencetak capaian tersebut adalah antara lain Tol Bakauheni Terbanggi Besar Bakter, Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung Terpeka, dan Palembang Indralaya Palindra. Selain itu, ada Tol Pekanbaru Dumai Permai, Medan Binjai, Ruas Binjai Langsa Seksi 1 Binjai Stabat, Sigli Banda Aceh Seksi 2, 3, dan 4, serta ruas tol fungsional yakni Bengkulu Taba Penanjung dan Pekanbaru Bangkinang. Terkait hal ini, Eksekutif Vice President EVP Divisi Operasi dan Pemeliharaan OPT Hutama Karya Dwi Aryono Bayu Aji mengatakan lonjakan lalu lintas lalin arus balik telah terjadi pada hari Minggu 8 Mei 2022. Total sebanyak 227.889 kendaraan melintas di seluruh JTTS pada Minggu dengan jumlah kendaraan yang meninggalkan Sumatera menuju Jawa sebanyak 73.182 kendaraan melalui exit gate Bakauheni Selatan dan Bakauheni Utara, ungkap Dwi. Menurutnya, berkat persiapan yang telah dilakukan di JTTS sejak H-2 bulan mudik berlangsung, tidak terjadi kepadatan kendaraan yang bisa menghambat perjalanan memudik. Sejak H-2 bulan sebelum mudik, kami telah mempersiapkan berbagai pelayanan dan simulasi jalur alternatif agar tidak terjadi kemacetan yang dapat mengganggu kenyamanan pemudik, tambah Dwi. Beberapa langkah yang diambil seperti penerapan sistem holding di rest area dengan mengarahkan kendaraan masuk ke rest area untuk mengurangi penumpukan di gerbang tol hingga jalur alternatif. Selain itu, Hutama Karya juga menyediakan booth pembelian tiket ferry di rest area bekerja sama dengan PT ASDP Ferry Indonesia Persero, penambahan mobile rider dan top up asongan hingga peringatan melalui VMS dan speaker di gerbang tol dan rest area. Lebih lanjut, beberapa persiapan lainnya adalah menyediakan informasi mudik secara lengkap dan pembagian flyer dan buku panduan digital serta melalui website perusahaan dan aplikasi HK Tol Apps. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Dinas Perhubungan, ASDP, BNPB, Pemprov daerah setempat serta pihak-pihak terkait lainnya sehingga proses mudik lebaran 1443 Hijriah berlangsung aman dan nyaman bagi semua pemudik, pungkas Dwi.